This is the voice of Smada. You're listening Smada Prima Podcast. Stay inspired and let's be prima together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Halo Sobat Prima, kembali lagi bersama kita di Smada Podcast Inspiring the Next Generation. Podcast yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Saya Gabriela. Saya Afif, siap menemani kalian bersama kami di sini Smada Podcast. Ya. Kita mengangkat tema yaitu Pemimpin cerdas dan amanah sejak SMA. Ya, suatu kehormatan bagi kita semua di sini, yaitu kita kedatangan Bapak Kadis, yaitu bernama Bapak Aris Agung Paiwai Sarjana, Sains Terapan Pemerintahan Magister Manager. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak, Apa pagi Mas. kabar? Ya, Alhamdulillah sehat. Ya. Ya. Bagaimana Bapak perasaannya diundang di Smada Podcast hari ini? Wah, kalau perasaan itu ya senang, ya bahagia karena bisa singgah ke sekolah ini. Karena saya sering lewat di Situbondo karena harus ke Banyuwangi, tapi jarang singgah ya karena memang waktunya agak panjang dan Ya. memang saya menyempatkan hari ini berada di Situbondo untuk keliling di beberapa sekolah. Dan alhamdulillah ya luas banget sekolahnya ya. Ya, alhamdulillah. Ini kalau keliling capek juga bisa buka Capek puasa. Bapak, olahraga. Iya, olahraga sambil buka puasa. Iya. Iya, oke. Ya, Ya. terima kasih ya Bapak. Ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu Bapak di sela-sela waktu Bapak Sama-sama. yang Ya. sangat padat sekali Bapak. Terima kasih ya Pak. Bapak, kembali ke tema ya Bapak, Pemimpin cerdas dan amanah sejak SMA. Ya. Kami sebagai siswa seringkali merasa tertekan akan nilai akademik yang harus bagus agar kita bisa dibilang cerdas seperti itu Bapak. Oh, ya. Menurut Bapak sendiri, kecerdasan seperti apa yang harusnya kita miliki Iya. untuk menjadi pemimpin yang disegani di organisasi di luar maupun di dalam sekolah? Cukup bagus pertanyaannya, tajam dan sangat konstruktif menurut Iya. saya karena memang inilah yang dihadapi oleh murid-murid kita Benar. saat ini, di mana mereka menganggap bahwa cerdas itu adalah kemampuan akademik yang melebihi rata-rata Iya, atau pintar lah ya. benar. Tapi sebenarnya semua di dalam kerangka di mana tujuan dan apa yang kita harapkan sebenarnya masing-masing berbeda di dalam memberikan persepsi yang sama. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin yang amanah dimanapun kita berada, mulai dididik sejak di bangku sekolah, sebenarnya adalah proses yang kita harapkan. Jadi akademiknya berjalan dengan baik, mengikuti proses sekolah dengan baik, tidak ada ilmu yang ketinggalan. Nah, terus selain itu ada pembentukan karakter juga di dalamnya. Apakah selain akademik dia mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang membentuk jiwa-jiwa kepemimpinan. Semua itu saling melengkapi. Iya. Ada juga yang memang akademiknya sangat tangguh dan kuat karena memang dia punya harapan cita-cita. Mungkin ingin menjadi dosen, ingin menjadi guru, ingin lebih pada prospek yang berbeda gitu. Masing-masing punya Tujuannya tujuan yang sendiri-sendiri. sendiri-sendiri, yang gambarannya yang berbeda-beda. Iya. Saya juga pernah sekolah sama dengan anak-anakku sekalian. Dulu saya punya cita-cita bagaimana caranya saya bisa menghidupi diri saya karena pada waktu itu orang tua saya sudah tidak ada. Saya berharap bahwa saya bisa menghidupi diri saya dan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan rezeki. Nah, ternyata banyak hal yang menjadi tantangan kita pada saat itu. Mau jadi apa ya? Mau jadi apa ya? Mau jadi apa ya? Pastinya sangat bingung ya. Iya, Pertanyaan. apalagi dulu belum ada gadget ya. Iya. Untuk kalau sekarang kan kita sudah bisa Dari melihat jati informasi. diri kita, Sudah canggih Pak. sudah canggih, kita pengen jadi kemana ini kan sudah ada referensi. Dulu Iya. kita belum ada. Maka itu yang kita pelajari. Saya coba menguatkan akademik saya juga menguatkan karakter saya supaya pada saat saya lulus, saya sudah punya gambaran ingin kemana nanti arah saya. Ternyata dulu saya pengen mendaftar TNI dan Polri, ternyata berbeda jalur. Akhirnya saya mendaftar di sekolah kedinasan yang lain yang seperti IPDN, STPDN yang saat ini. Dan itu ternyata yang membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan saya secara pribadi. Berarti dari situ ya Pak, lahirnya jiwa-jiwa kepemimpinan Bapak seperti Iya. ya. Jadi memang tidak perlu kita memaksakan diri kalau memang tidak kita mampu di dalam akademik, tapi proses itu dilalui. Iya. Jadi jangan ngoyo memaksakan diri, akademik saya harus ranking Bagus. 1 gitu ya.
Padahal kemampuannya tidak sampai di situ. Ada mungkin setiap orang punya kelebihan masing-masing. Iya. Ada punya kelebihan di bidang olahraga. Iya. Maka kuatkan itu di bidang olahraga. Akademik menunjang saja. Ada juga yang punya kekuatan di bidang seni mungkin. Iya, Kuatkan di bidang seni. Dibarengkan dengan akademik. akademik yang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga tidak perlu kita stres untuk mencapai semuanya gitu. Jadi harus ada prioritas yang harus kita utamakan. Yang penting ini pendidikan adalah mengisi ilmu kita, mengisi diri kita supaya kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Iya. Itulah proses. Iya. Ya, ya. Iya, baik Pak. Iya. Di usia kami yang saat ini, Iya. kami tuh sering takut salah atau takut akan kritikan ketika kita menjadi Pemimpin. ketua ya atau Iya. pemimpin di organisasi ya Iya. Bapak. Nah, cara Bapak dulu Iya. untuk menangani hal tersebut, untuk menangani cara Bapak tenang menghadapi masalah-masalah atau tekanan dari teman-teman sebaya itu bagaimana ya Pak? Ya, sedikit cerita. Saya pernah jadi ketua OSIS SMP, pernah jadi ketua OSIS SMA. Ya, ketua kelas hampir mulai dari SD sampai SMA saya ketua kelas. Wah, Keren Jadi, banget ya, Bib. keren sekali. Menurut saya karena kita mau bergaul. Iya. Kalau salah itu jangan pernah menghindar. Mengambil keputusan itu penting sebagai seorang pemimpin. Pada saat kita mengambil keputusan benar atau salah, itulah yang kita koreksi. Ya, kadang memang tidak ada sepenuhnya di pandangan orang mungkin salah, di pandangan kita benar. Tapi sebagai seorang pemimpin, tentu kan punya teman-teman yang kita pimpin ya. Iya. Ya, yang itu diajak dialog, diajak berbicara supaya keputusan kita itu adalah keputusan yang memang hasil dari musyawarah dan keputusan kita bersama. Iya, keputusan Iya. bersama ya Pak. Kalaupun ada kesalahan, itu bagian dari proses. Tidak ada orang yang benar 100%. Tidak Iya. ada Iya. orang yang tidak punya memiliki salah. Iya. Di dalam dunia ini ya tentu menjadi bagian dari perbaikan-perbaikan ya. Perbaikan. Kita melihat banyak pakar-pakar, ahli-ahli. Mm-mm. Itu kan dari proses yang pernah dilakukan tapi banyak salah. Salah. Tapi Belajar dari pengalaman ya Pak. menjalani Iya. pengalaman, tapi bukan berarti dia salah terus tidak mau berubah. Dia berubah. Nah, seorang pemimpin mengambil keputusan itu adalah suatu langkah bijak. Mungkin untuk menaungi banyak orang, untuk menyelamatkan banyak orang, itu kan keputusan yang harus diambil. Maka tidak boleh seorang pemimpin ragu dalam mengambil keputusan. Tapi sekali lagi, dia harus punya referensi yang kuat sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu harus cerdas. Iya. Bukan artinya hanya cerdas akademik, tapi cerdas di dalam mengolah pikirannya. Supaya apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan menjadi satu kesatuan yang tentu bermakna bagi orang banyak. Baik. Gitu. Terakhir, Ya. satu pesan untuk Sobat Prima Bapak. Iya. Ya. Belajarlah dengan baik. Belajarlah dengan suka hati. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena masa depan anak-anakku sekalian masih panjang. Jangan meninggalkan sekolah ini tanpa jejak yang positif. Jejak yang meninggalkan sesuatu yang punya makna. Baik bagi diri sendiri, keluarga, dan teman. Memori kita yang paling indah adalah di sekolah. Iya. Wah, Ingat iya, Bapak betul Ibu sekali. anak-anakku sekalian, pada saat nanti anak-anakku sekalian meninggalkan sekolah ini, saya rasa di bangku kuliah pun tidak akan menemukan Iya. masa-masa indah yang ada di Iya. SMP, SMA. Karena pergaulan kita lebih banyak dengan teman-teman. Lebih luas lagi. Iya. Iya, Pak. kalau di kuliah kan kadang ketemu, kadang tidak karena Iya. sudah aktivitasnya cukup tinggi. Maka oleh sebab itu, momentum inilah yang digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kadang anak-anakku sekalian, kita ini mungkin pada saat proses kita hidup nanti ke depan, mungkin kita nggak berhasil, Iya. tapi teman kita berhasil. Tapi karena kita punya hubungan yang baik, akhirnya keberhasilan teman itu mengajak kita jadi berhasil. Dan itu momentum yang paling tepat untuk menjaga persaudaraan, silaturahmi, dan tentu sekali lagi saya katakan tadi, belajar dengan sungguh-sungguh. Masya Ya. Allah, luar biasa sekali ya Bapak. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak di dalam kehidupan kita Amin. sehari-hari. Harus, dan saling mengingatkan teman-teman ya, kalau ada yang mungkin ya kurang positif, mengarahkan negatif, nggak ada salahnya kita mengingatkan sebagai Siap. bagian dari saudara. Siapa tahu nanti dia punya memori, oh itu dulu yang ingatkan saya Iya. dulu Eh, waktu saya mau salah terus diingatkan. Akhirnya dia menjadi bagus. Bisa saja dia yang berhasil, kita belum berhasil. Iya, Gitu. Ya, itu ya Sobat Prima. Jadi Ya. kita sebagai teman kita harus saling mengingatkan selagi itu positif. Iya, ya. benar Iya. sekali. Ketika ada teman yang salah, Iya. kita ingatkan. Dan Iya. yang diingatkan tidak boleh marah. Iya, gitu. betul. Harus menerima saran juga. Betul. Itu kedewasaan namanya. Iya. Ya. Baik Bapak, Ya. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Informasi yang diberikan pasti Ya. sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Kita sangat
terhormat. Ya sangat. Iya, saya juga senang karena melihat tempat podcast ini nggak bayangkan seperti Iya. ini, ternyata bagus. Terima kasih Bapak. Ya, podcast Terima Prima namanya ya. Smada Podcast. Podcast Ya, Prima. Alhamdulillah kepala sekolah kami memberikan kami wadah Oh, ya. Ya. untuk kita menyalurkan. Kalau boleh saran saya, Iya. tidak hanya momentum tamu-tamu saja, tapi guru-guru itu dimasukkan ke sini Oh Iya, siap, Bapak, Bapak. supaya siap. dia menggali ilmunya tentang apa yang dia ampuh sebagai mata pelajaran. Siap. Siap Supaya Bapak. bisa banyak orang yang melihat, Iya, Baik menyaksikan. Bapak. Ya, Iya. oke. Ya. Baik. Bapak Ya. untuk closing statement boleh nih kita jargon bareng-bareng. Boleh, Mohon izin boleh, Bapak. boleh, Ya. ya. Jadi kalau kami bilang Smada Podcast, Ya. Bapak jawabnya inspiring the next generation. Mudah-mudahan saya ingat ya. Oh, ya. Oh, boleh dicoba Bapak. Iya, Namanya. iya. Iya. Smada Podcast Inspiring the next generation. Ya, seperti itu Bapak. Ya, Ya. baik. Terima kasih Bapak ya. Iya, sama-sama. Ya, oke Sobat Prima. Itulah perbincangan kami bersama Bapak Kadis ya. Mudah-mudahan Sobat Prima bisa Memberikan video ini men-share-nya gitu. Jadi kita tidak hanya sampai di sini ya ilmunya. informasinya bisa menyebar luas ya Gaby ya di Iya. mana-mana. Juga pastinya bermanfaat untuk kalian terus semangat belajar menjadi pemimpin yang cerdas dan juga amanah. Amin. Baik. Saya Gaby, Saya Afif mengucapkan terima kasih. Salam satu rasa. satu nada, Smada Prima. Prima. Smada Prima. Podcast Inspiring the next generation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.